one and action. Guys. Karena gue nggak mau anak gue kepikiran yang kayak gitu-gitu loh. Supaya kalian semua ini bisa jadi seorang content creator yang punya semuanya, all quality. Ini bisa kayak gini, tapi kalau Yes. misal model kalian nggak berkerudung, kalian bisa pakai kepang-kepang banyak gitu. Aku lebih memprioritaskan yang lagi viral segala macam gitu, Oke. karena itu engagementnya juga bagus banget untuk aku. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, mulai. Tadi ada yang pingsan terus gue bangun, ada yang mimisan terus ya udah gue tidur lagi. Karena memang wignya itu ketat banget dan karena nggak biasa pakai wig, jadi kepala tuh kayak kerasanya dipegang terus. Sorry. Ada yang bisa bantu lagi nggak? Cowok, tolong dong cowok yang Kayak ada luar. suara jatuh gitu, kayak bruk gitu. Aku pikir, lighting mungkin jatuh atau apa ada properti yang jatuh gitu kan. Pas aku lihat tiba-tiba ngumpul dan kayak panik gitu kan. Tapi sebelumnya emang dia udah pernah ngomong sih, kayak kecapean, terus kayak pusing. Apalagi pas dinner kemarin malam itu dia ngomong, dia tuh udah minum obat. Kenapa nih gitu kan, tiba-tiba gelap-gelap pas bangun pengsan saya gitu. Mau lanjut, yakin. Ya kan harus profesional. Karena gue nggak mau anak gue kepikiran yang kayak gitu-gitu loh. Gue mau educate anak gue tetap keep up sama zaman yang ada biar gue bisa relate sama kehidupan mereka nantinya gitu. Ya salah satunya kayak gini buat anak gue gitu. Soalnya makin kesini makin serem kan, lo akses di mana-mana sama Iya informasi. juga lagi. Gue tuh susah tau kak, maksud gue tuh susah banget fokus. Ini sejujurnya gue Hilang ya. gue tuh kayak gue bisa kalau ditanya lo tuh bisa apa, bisa gue bisa main piano, bisa main gitar, bisa nyanyi, bisa ngelukis, bisa gambar, bisa gue semua karena dulu gue les. Bisa nih gue lagi kayak gini nih, sekarang kita lagi ngobrol, gue bisa tiba-tiba kayaknya duh kamar berantakan lagi, pengen gue beresin gitu loh. Jadi intinya adalah gue harus suka. Dengan gue fokus pada titik itu, gue jadi oh ternyata ini ya yang bikin orang-orang bisa fokus. Jadi setelah gue makeup, gue terapin ke semuanya, akhirnya bisa. Jadi makeup salah satu terapi. Iya. Ya, jatuhnya. Jadi somehow gue kayak konsep dari makeup itu gue bisa taruh ke semuanya. Hai, welcome to episode 2. Di hari kedua ini bakal ada press conference bareng teman-teman media, challenge-challenge super seru, dan workshop yang insightful dari para beauty experts. Let's get started! Nama aku Melati Cesaria, aku akan memandu acara Media Gathering Beauty Star on TikTok Celebrating Your Unique Beauty. Tepuk tangannya lagi. Beauty Star on TikTok ini adalah ajang pencarian beauty content creator terbaik kolaborasi TikTok, L'Oreal, dan Indonesia Beauty Vlogger. Jadi ini mengangkat tema besar Celebrating Your Unique Beauty. Kalau gitu langsung aja kita panggil. Kita kasih tepuk tangan ya setiap mereka maju ya. Yang pertama, Mas Haswar Hafid, Head of Brand Partnership TikTok Indonesia. Mas Fabian Prasetya, Chef Digital and Media Officer L'Oreal Indonesia. Kak Fanya Kintara. Jadi nanti beberapa hari ke depan sampai nanti akhirnya ke grand finale mereka akan bertemu mentor-mentor yang terbaik. Nah, salah satu
konten vertikal yang cukup populer di Threads, konten-konten kecantikan. I think I want to thank TikTok, L'Oreal, and IBV for this opportunity. Yes. I think this is a great way to embrace each other and also like form a new community again and expand the beauty industry. Kok aku seneng ya gitu, kayak nemuin sesuatu yang bikin diri aku jadi kayak lebih seneng, lebih pede juga. Makeup kan juga makin kesini tuh makin variatif gitu, mulai dari misalnya bentuk kontur, bentuk alis gitu-gitu, itu kan bener-bener kayak seru aja gitu ngikutinnya gitu kan. Jujur awalnya kayak nggak notice ya, kayak ini siapa cewek gorgeous banget di depan. Taunya Jarna kayak pasti shock, yang lain juga gue lihat kayak shock banget. Really looking forward on what you bring to the table on this upcoming competition. Semoga kalian enjoy ya di sini, belajar banyak. Terus kalau ada apa-apa, kabarin aku. Looking forward to it. Thank you so much for listening to me. Awalnya tuh nggak langsung kepikiran Kak Jarnanya, tapi langsung branding disco gitu, langsung kayak Kak Jarna gitu, kayak keren banget gitu. Jadi Kak Jarna itu benar-benar menginspirasi aku karena yang aku lihat Kak Jarna itu benar-benar kalau misalkan bikin konsep makeup atau art makeup itu benar-benar keren banget. Masih semangat? Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Hari ini kita mau ada ice breaking dulu buat bonding satu sama lain, biar makin akrab gitu. Jujur seru banget sih ice breakingnya. Walaupun gue agak pusing ya karena orang-orang kayak aktif banget gitu, jadi gue agak mojok aja di pinggir gitu. Boleh sekarang peregangan sendiri masing-masing karena lombanya akan lari muterin seraton. Oke, sudah ya? Udah ready ya? Udah ready? Oke, sekarang aku kasih waktu 10 detik untuk bikin kelompok maksimal 4 orang. Mulai! Jadi pas mini challenge kemarin yang TikTok itu, aku kebetulan emang langsung sama kelompok yang sebaris aku sih. Oke, stop! Jadi, per kelompok akan diminta untuk bikin konten sederhana, konten trending apapun di TikTok. Dikasih waktu 5 menit, itu udah termasuk bikin video, editing video. 5 menit. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, mulai! Kita terus langsung bikin TikToknya Panah Asmara yang lagunya Afgan. Itu seru banget sih, terus langsung kita kayak bikin stop motion, terus langsung bikin videonya langsung dari TikTok. Kayak seru banget, keren dan lucu. Kontennya udah puas apa belum? Sudah cukup? Belum. Gimana Kak, katanya belum cukup, belum puas? Nggak bisa dong. Katanya Kak Megum nggak ada ulang, gimana nih? Oh, bisa. Oke Kak, gini aja dimusyawarain aja, kira-kira mau bikin satu TikTok rame-rame apa bagaimana? Aku sebenarnya bukan nggak mau sih, cuman aku tuh orangnya yang ngikut gitu loh. Jadi kayak mau bikin, mau nggak, terserah, aku ngikut aja. Nggak bisa dong. Yang pengen bikin konten bareng-bareng 15 orang, mau pemasangan. Nggak mau nih.
dia di sebelah aku. Terus aku kayak udah ngomong, aku terserah sih, aku bilang gitu. Tapi aku juga nggak angkat tangan, jadi aku kayak terserah sih gitu. Video kelompok masing-masing dikirim ke LO-nya masing-masing sekarang ya. Dinilai siapa video yang akan dibantu promosi vote di akun TikTok Beauty Star, oke? Workshop udah dimulai nih. Yuk lihat persiapan para kontestan sebelum sharing session bersama Kak Bubah dan Kak Minyo. Kalau gitu ini adalah workshop pertama kalian. Yeay! Jadi kalian nanti bakalan masih ada banyak workshop ke belakang. Dan ini adalah workshop pertama kalian dan dengan orang yang spesial. Siapa lagi kalau bukan Kak Bubah Alfian? Hai semuanya teman-teman. Aku tuh dari awal mulai makeup, aku tuh udah kayak, aduh kapan ya gue bisa ketemu Kak Bubah. Duh, ini acara yang bagus banget dan harus ada setiap tahun. Tapi sekarang bagaimana caranya Indonesia menjadi industri permakeupannya, industri beauty-nya itu benar-benar bisa bersaing dengan Hollywood, terus negara-negara lain. Saatnya kita menjadi trendsetter. Kak Bubah sudah siap? Sudah siap. Teman-teman semua di sini udah siap? Siap. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai yang pertama. Aku excited banget ketemu Kak Bubah karena selama ini aku itu pengen banget belajar sama Kak Bubah, ikut workshopnya Kak Bubah. Karena aku personally itu kerjaannya makeup artist. Walaupun aku udah pakai teknik yang kayak pakai primernya lebih banyak di smile line gitu-gitu, tapi tetap cakey at the end of the day. Jadi kakak kira-kira ada tips nggak? Biasanya kalau udah complexion terus kita udah set pakai bedak, tiba-tiba nih ada yang bolong, kayak satu part gitu bolong. Nah itu kenapa dan gimana cara ngatasinya gitu? Banyak sih pertanyaan-pertanyaan aku yang selama ini aku pengen tanyain, aku nggak tahu tentang apa. Kemarin aku tanyain di situ dan Kak Bubah kan keliling ngenilai make up aku gitu loh, kayak kurang apa gitu. Biasanya mengaplikasikan complexionnya kurang bagus. Nah, ngatasinnya gimana? Cari foundation cair atau cushion. Nah, jadi masih dilapisin gini dengan warna yang sama, habis itu kasih sedikit bedak. Biasanya kalau untuk makeup cantik segala macam itu bagian depannya itu harus lebih tipis, bagian belakang itu lebih tebal. Nah, untuk bagian belakang tergantung nih bentuk matanya seperti apa. Dari hari pertama workshop dari Kak Bubah, dia bahkan ngebenerin alis aku karena aku nggak bisa ngalis. That's why Kak Bubah kayak nyamperin aku, kemudian kayak langsung frame alis aku sebelah. Terus mereka itu yang saya lihat itu bukan cuman kayak skill makeupnya aja, tapi juga skill komunikasi itu penting banget. Ternyata mereka yang fokus ke makeup juga harus punya public speaking yang baik, harus punya storytelling, cara approach orang. So it's not just about makeup, it's about literally everything di dalam dunia makeup. Aku lebih memprioritaskan yang lagi viral segala macam gitu, karena itu engagementnya juga bagus banget untuk aku gitu. Nah, kalau bikin alis biasanya kalau aku ya, itu kan orang sekarang ibu-ibu apalagi segala macam kalau klien ibu-ibu suka selfie. Jadi sininya itu biasanya warnanya lebih gelap. Jadi kalau pas selfie nggak hilang di sininya. Banyak sih teknik-teknik makeup dari Kak Bubah untuk makeup flawless yang aku pelajari. Kak Bubah tuh juga banyak cerita tentang pengalaman dia sebagai seorang MUA, gimana caranya dia untuk bisa bertahan di industri ini. Salah satunya adalah dengan memplanning untuk kedepannya. Sebenarnya mereka punya kelebihan dan mungkin kekurangan tersendiri ya. Ada mungkin yang bagus tapi lebih pendiam gitu. Sedangkan yang dicari itu bukan cuman kayak teknik makeupnya, tapi bagaimana mereka mengekspresikan diri. Pertama, kalian gali potensi kalian, terus tahu kualitas kalian, gali terus, tambah terus ilmu-ilmu kalian, jangan kayak berhenti untuk belajar. Terus juga bikin terobosan-terobosan baru dan selalu percaya diri serta kalian mulai belajar lagi.
Ini bisa kayak gini, tapi kalau misal model kalian nggak berkerudung, kalian bisa pakai kepang-kepang banyak gitu. Tema yang disampaikan juga nyampe ke mereka dan mereka juga sharing ilmu segala macam tuh enak banget dan mungkin bisa tahun depan mereka yang ngajar, saya yang nonton karena mereka sangat berbakat. Bukan cuman beauty content creator tapi juga produser dan juri dari Beauty Star on TikTok. Kasih tepuk tangan untuk Camino. Untuk workshopnya Camino, aku suka banget karena aku tuh kayak lebih enlightenment tentang kepercayaan diri aku dan tentang dunia content creator itu kayak gimana. Kita lihat nih, aku akan sharing apa nih basic-basicnya supaya kalian semua ini bisa jadi seorang content creator yang punya semuanya, all quality. Wah, kalau workshopnya Camino sih the best banget sih ya menurut aku karena aku tuh di sana tuh belajar dari sisi seorang content creator di mata agensi itu seperti apa. Aku mau nanya, kakak boleh nggak nyebutin beberapa red flags dari agensi for content creators? Nah, jadi mungkin komunikasi sih. Betul. Komunikasi yang memang harus lebih dikencengin lagi gitu. Kalau misalnya lu mau explore nggak apa-apa banget gitu. Mungkin go out of the brief sedikit gitu, agak nyerempet-nyerempet keluar, itu boleh tapi dikomunikasikan. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, banyak yang tidak gitu. Banyak yang tidak langsung execute seperti itu. Itu dia. Nah, waktu Camino itu juga menurut aku insightful banget karena kita diajarin kayak ada piramida gitu di mana kita kayak ngisi purpose kita apa sebagai content creator. Semuanya itu adalah orang-orang yang menurut aku keren-keren dengan keunggulannya masing-masing karena tiap orang yang kita pilih itu beda dengan tipe kontennya yang beda-beda juga dengan karakternya yang berbeda-beda juga. Bahkan habis itu aku ngerasa kayak terharu juga ngeliat teman-teman itu bisa percaya diri sama masing-masing. Oke, kemudian sorenya kita dilanjutin sama workshop dari Camino. I love her, oh my god, I'm a big fan. Kita harus kayak bikin plan tahunan, terus kayak di breakdown lagi, kita harus bikin per bulannya gimana. Seputar kita jadi content creator, kayak diri kita tuh harus jadi unik itu loh, biar kayak orang-orang tuh lebih mengenal sama kita dengan keunikan kita itu. Oke, karena apa? Human basic instinct is to connect with each other and yes, you too introverts, you too. Kalau misalnya emang kita mulai dari hati yang emang bener-bener honestly we are doing this because of we love it, kayaknya akan berdampak juga ke cara kita bersosialisasi ke kiri dan ke kanan. Wah, kalau main challenge kemarin super unpredictable karena aku pribadi nggak kebayang sama sekali main challenge-nya itu akan seperti apa dan ternyata main challenge-nya adalah estafet makeup. Kayak relay makeup, jadi itu kayak kita tuh cuma dikasih waktu 15 menit buat makeupin orang dan itu mesti diganti per 30 detik. Kita mulai countdown on 5, 4, 3, 2, 1.
Silahkan dimulai. Itu benar-benar challenge yang luar biasa banget. Kita di challenge buat cepet-cepetan makeupnya, tapi juga harus bagus dan dilihat juga kelompok ini tuh kompak apa enggak gitu. Ada satu partner aku yang memang dia khusus di foundation, ada yang di mata, dan aku di bibir. Kita benar-benar kayak 1, 2, 3 switch, 1, 2, 3 switch. 5, 4, 3, 2, 1, switch! Tim aku itu aku bisa lihat kalau kita tuh lagi panik tuh kan keluar sifat aslinya ya. Kita bisa lihat tuh tim kita tuh gimana sih orangnya gitu. Bulu mata kita japit, kita tempel. Dari awal pun itu udah kocak banget karena modelnya cewek sendiri didandanin sama 3 cowok itu udah agak kocak gitu, dan hasil makeupnya juga kocak juga karena kita kayaknya agak komunikasinya kurang gitu, jadi kayak ya kayak gitulah kocak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jujur aku masih ngerasa kurang sih sama tim aku. Kan kita kan selain mengejar deadline jam 9, kita juga mengejar grafik ini. Kita tetap tidak mau mengecewakan audiens ya, Wak ya. And the winner is